Oke, jadi gini. 3.000 dunia. Tidak ada satupun lawan yang pantas. Ya bang, gue tahu lu mau meta terus. Dengerin dulu. Nah gini, kita mungkin gak kenal-kenal amat ya. Tapi gue punya berita gede. 3.000 dunia. Lu gak ada voice line lain apa? Emang berita gedenya apaan? Nah, jadi kita dapat skin collab cuy. 3.000 dunia. Wah, skin collab apaan? Coba tebak, karakternya mirip-mirip lah kayak Mbak Fani. Jujutsu? Jujutsu kan udah. Jujutsu? 3.000 dunia. Kita dapat skin collab MLBB X Attack on Titan cuy. Mbak Fani, lu bakal jadi Mikasa Ackerman. 一緒にいてくれてありがとう。Wah, Om Martis, lu bakal jadi Levi Ackerman. 好きな方を選べ3回しろ Shinso Sasageo. Aku Eren Yeager. 戦わなければ勝てない Haha, jadi MC lagi cuy. Terus aku apa bang? Lu gak dapet sih bang. Ih curang, padahal lu kan punya skin collab. Malah dapat skin collab lagi. Lah, lu kan skin collabnya juga 2. 3 malah. Iya ding. Lah, tapi kan berisik. anjay, kapan eventnya? Nah, event MLBB X AOT ini bakal ada dari tanggal 31 Januari sampai 2 Maret cuy. Terus, eventnya MLBB XLT ini ada apa lagi? Nah, selain skinnya kita ini, kita juga bisa dapat efek spawn, efek recall, efek eliminasi, healing notification, emote, terus graffiti, sama item eksklusif lainnya. Dan kayak biasanya cuy, 10 kali gacha pertama, kita udah pasti dapat 1 item collab permanen. Wih. Oh iya, dia dapat skin apa? Dia yang punya video ini cuy. Misi tante. MLBB X Attack on Titan. Jangan lupa ikuti eventnya guys. Yo aimo. Sal server woi. Ya ini mungkin ceritanya agak mirip-mirip lah kayak asal-usulnya si Leomord. Ya soalnya ceritanya mereka ini tuh barengan. Bedanya ini tuh sudut pandangnya si Vexana. Jadi ya wes lah. Di bagian selatan Monian Empire. Ya nggak tahu bagian mana. Anggap aja sekitar sinilah. Nah di sana itu ada sebuah kerajaan yang namanya itu House Gaius. Dan di kerajaan itu hiduplah Vexana. Ya, dan itu putri di kerajaan itu. Nah, suatu ketika, bokapnya si Vexana ini dapat tawaran collab dari kerajaan Ritzburg dengan ngejodohin si Vexana sama si Atticus, pangeran dari Ritzburg. Oh, ya bokapnya ini ya, gosh, dia ini mikir kalau hal itu bakal bagus buat masa depan kerajaan dan juga masa depannya si Vexana. Ya, daripada kamu nolep terus di rumah YGY. Ya, akhirnya si Vexana ini pun dikirim ke Ritzburg. Nah, pas di perjalanan, dia ini ngebacain surat-surat yang dikirim sama si Atticus. Yang isinya ini tuh puisi-puisi gitulah buat si Vexana. Ya, cuman puisi itu nggak cukup buat ngebikin si Vexana ini terpukau. Nanda yokoitse. Dan setelah beberapa hari perjalanan, si Vexana ini pun sampai di Ritzburg. Anjay. Selamat datang Putri Vexana. Anjay, halo Tuan Atticus. Bukan Neng, aku Leomord. Aku cuma babunya. Hehe. Lah terus, si Atticusnya mana? Oh itu di sana. Wow. Ya ternyata sehari sebelum si Vexana ini sampai di Ritzburg, Pangeran Atticus ini udah pergi dari kerajaan buat ngebantu kota perbatasan yang diserang sama Abyss. Oh. Ya akhirnya ya mau nggak mau, si Vexana ini harus nunggu di kerajaan Ritzburg sampai si Atticus ini balik dari perang. Yang beneran. Nah di sana si Vexana ini ngerasa nggak nyaman. Soalnya suasana di Ritzburg ini beda banget lah sama di kerajaannya. Di kerajaannya dia ini tuh banyak fasilitas, makan minum enak, free wifi, banyak pelayan ungu, wes enak banget lah. Nah sedangkan di Ritzburg, tempatnya ini suram, sinyalnya 999 ms, dan dia ini dipantau 24 jam sama si Leomord. Aku akan menjamin agar Putri Vexana aman dari segala ancaman. Ibu. Dan karena itu akhirnya si Vexana ini pun niatan buat kirim surat ke bokapnya buat nyeritain kalau dia ini ngerasa gak nyaman di sana. Berharap bokapnya ini bakal berubah pikiran dan ngebawa dia balik ke kerajaannya. Bawa aku pergi dari sini. Nah, pas dia ini lagi nulis suratnya, tiba-tiba dia ini ngedengar keributan di luar jendela kamarnya. Terus pas dilihat, ya dia ini nemuin kayak tumbuhan duri aneh gitu yang ditaruh di jendelanya. Ya itu ngebikin si Vexana ini mikir kalau warga Ritzburg ini berusaha buat nakut-nakutin dia. Akhirnya dia ini pun minta tolong ke si Leomord buat nyari pelakunya. Oke, OTW, tugas pertama dari Putri Vexana. Dan pas ditangkap, ternyata pelakunya itu bocil.
Nah terus bocilnya itu langsung klarifikasi. Dia ini ngomong kalau sebenarnya tumbuhan duri itu namanya itu moonlight grass. Moonlight grass. Ya sih lah. Ya meski bentuknya ini kelihatan aneh dan berbahaya, tapi kalau semisal diolah dengan benar, tumbuhan itu bakal bisa jadi kayak jamu gitu, yang bisa nenangin pikiran yang minumnya. Anjay. Ya ternyata warga Richburg ini ngerasa kasihan sama si Vexana. Soalnya dia ini kan kelihatan tertekan banget gitu kan. Dan hal itu ngebikin warga Richburg ini jadi antusias buat ngebantu dia. Ya hal itu ngebikin si Vexana ini jadi tersipu. Dia ini langsung minta maaf soalnya udah suuzon. Sekaligus dia ini berterima kasih soalnya warga Richburg ini udah antusias buat ngebantu dia. Anjay. Nah kejadian itu ngebikin si Vexana ini jadi berubah pikiran. Dia ini gak jadi ngirim surat ke bokapnya. Dan dia ini mutusin buat nyoba nginep seminggu lagi di Richburg buat nungguin si Atticus. Oh. Dan tomorrow. Much later. Much later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Dan selama berminggu-minggu berbulan-bulan, si Vexana ini masih nunggu. Tapi yang dia dapat itu cuma surat-surat yang dikirim sama si Atticus tiap minggunya. Sampai suatu ketika, si Atticus ini nggak lagi ngirim surat ke si Vexana. Hilang kabar. Yang ngebikin si Vexana ini khawatir. Ya sebenarnya dia ini nggak khawatir sih sama si Atticus. Dia ini lebih khawatir sama warga Richburg yang ditinggal sama pemimpinnya selama berbulan-bulan. Ya akhirnya itu ngebikin si Vexana ini pun mutusin buat ngegantiin si Atticus sementara buat ngebantuin warga Richburg. Ya soalnya ya buat sekarang ya cuma dia ini yang jadi satu-satunya harapan buat warga Richburg ini. Dan 2 tahun lebih pun berlalu. Di Richburg, si Vexana ini udah famous, terkenal, centang biru, anjay. Dia ini dikenal sebagai bangsawan yang lembut dan baik hati. Dan dia ini sering banget belusukan bareng si Leomord buat ngebantuin warga Richburg yang kesusahan. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi kuota, beda rumah, wis sembarang kalir lah. Dan hal itu juga ngebikin si Vexana ini jadi lupa sama keinginan awalnya buat minggat dari Richburg. Sampai suatu ketika, woi, berita gede woi, skin auto udah rilis coy. Ngena blok. Tuan Atticus udah balik woi. Anjay. Real kah? Real cuy. Ya akhirnya setelah bertahun-tahun gak ada kabar, si Atticus ini balik dari perang. Yeay. Dan anggota kerajaan ini pun langsung sasat war buat nyiapin pesta pernikahannya si Vexana sama si Atticus. Warga Richburg ini pada diundang semua buat datang ke pesta pernikahannya mereka ini. Anjay. Dan di pesta pernikahannya jadi, saudara Atticus bin Richburg, apakah Anda yakin untuk menikahi saudari Vexana binti? Ya tiba-tiba si Atticus ini membrutal. Aing macan. Ya ternyata pas mereka ini perang di kota perbatasan, dia ini kena sihirnya si Tante Alice, yang ngebikin dia ini jadi kesurupan sama sihirnya itu. Ya nggak cuma dia, para prajurit lain yang ikut perang bareng si Atticus ini juga berubah jadi monster iblis. Dan para monster iblis ini langsung nyerang siapapun yang ada di sana. Pas si Atticus ini mau nyerang si Vexana, tiba-tiba si Leomord ini nusuk si Atticus dari belakang. Terus sihir yang rasuki dia ini langsung hilang. Dan si Atticus ini pun langsung tepar di pangkuannya si Vexana. Ayang. Nah, di sisi luar kerajaan, pasukan iblis ini juga nyerang kerajaan Richburg gila-gilaan. Wis ribuan lah pasukannya. Ura. Woi, bang, kapan upload bang? Sampai-sampai pasukan kerajaan Richburg ini gak kuat buat ngatasin mereka. Nah, pas sebelum si Atticus ini mokat, dia ini ngomong. Minta baptet. Ayang, bawa ini. Kekuatan kabut akan membunuh para iblis itu. Tapi, kabut itu akan juga merusak semua kehidupan yang ada di sini. Ayangku, tentukan pilihanmu. Ya, si Vexana ini cuma punya 2 pilihan. Pakai kekuatan kabut atau ngebiarin kerajaan Richburg ini diratain sama iblis. Oh bang, itu tongkatnya asalnya dari mana? Itu punya si Atticus. Ya, tongkatnya itu dari... Ya, kekuatan kabut itu bakal bisa ngusir semua iblis yang ada. Nah, cuman kekuatan kabut itu juga bakal ngasih efek negatif ke semua makhluk hidup yang ada di Richburg. Tubuhnya mereka ini bakal rusak, dan mereka ini bakal jadi kayak mayat hidup itu.
Ya akhirnya si Vexana ini mutusin buat pakai kekuatan kabut itu. Seketika muncul kabut yang membunuh para pasukan Abyss. Cuman ya gitu, jiwanya si Vexana, si Leomord, sama warga Ritzburg ini jadi rusak. Dan mereka ini berubah jadi mayat hidup. Wow. Ya tapi si Vexananya ini tetap mantap. Lepaskan aku! Aku mau mengambil yang hijau-hijau itu! Oh bukan! Bukan yang hijau itu! Bukan! Pikirannya si Vexana ini dipenuhi sama rasa bersalah. Soalnya dia ini udah ngubah semua warga Ritzburg jadi mayat hidup. Nah cuman, warga Ritzburg ini malah berterima kasih ke si Vexana ini. Wow, siapa sangka? Ya mereka ini berterima kasih soalnya udah diselamatin dari serangan Abyss. Meski mereka ini harus berubah jadi mayat hidup. Oh, dan hal itu ngebikin si Vexana ini jadi terharu. Oh, udah disangin. Dan di saat itulah si Vexana ini berjanji ke warga Ritzburg kalau dia ini bakal setia buat mimpin mereka. Dan si Vexana ini juga janji kalau dia ini bakal nemuin obat yang bisa ngembalin mereka ini jadi manusia normal lagi. Oh. Dan selama bertahun-tahun diselimuti kabut, wilayah Ritzburg ini jadi dilupain sama sejarah. Orang-orang nyebut wilayah Ritzburg ini sebagai Necrokeep, tempat para mayat hidup dan jiwa yang bergentayangan. Tamat. Who else than me to lift the curve? Take over!